selanjutnya kita coba nih. Ya, mungkin kita coba hands-on ya. Nih kalau teman-teman pengen nyoba sambil hands-on, bisa coba buka collab ya. Coba kunjungin aja collab research.google.com. Oke. Nah, nanti di dalam collab-nya ini ya misalnya nih saya coba bikin apa CNN Binus Online misalnya. Ya. Nah, ini untuk ini ya, namanya aja ya. Jadi kita pakai Python. Nah, anggap aja di sini saya mau pakai dataset yang ada di Kaggle ya. Nah, ini saya pakai datasetnya ini. Ingat ya, di sini saya cuma bikinnya pemodelan yang sederhana, nggak yang terlalu advance banget ya, atau nggak sampai ke optimalisasi biar kalian itu codingan apa proses trainingnya itu lebih cepat tuh ada tekniknya lagi ya. Kan saya bikin pemodelan, saya pengen trainingnya lebih cepat lagi misalkan ya. Udah pakai GPU plus saya pengen melakukan kayak parallel processing ya, itu bisa ada tekniknya lagi. Ya, cuman itu bakalan lebih lama lagi ya buat ngejelasin ke situnya tuh. Ya, jadi saya cuman praktekin contoh yang biasa lah, yang simple ya. Cuman nanti mungkin teman-teman bisa coba aplikasikan ya untuk ke kasus dataset yang lain. Nah, di sini saya coba pakai dataset ini ya, X-Ray. Ini sebenarnya ada citasinya juga ya. Oke. Untuk datasetnya tadi ya. Ini teman-teman bisa coba kunjungin ini ya kalau pengen lihat berkaitan sama kayak papernya ya kalau di sini. Oke. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman pengen gunain dataset dari Kaggle ya, ada beberapa cara sebenarnya. Ada yang mungkin teman-teman bisa pakai download ini, langsung download nih ya kan. 1 GB ya. Nah, cuman kan lama nih kalau kita download langsung di sini 1 GB kan, tergantung koneksi. Kalau koneksinya lagi kurang bagus atau lagi jelek ya, berarti ya teman-teman bakal lama buat downloadnya tadi. Nah, ada cara biar teman-teman bisa lebih cepat untuk mendownloadnya tadi melalui yang namanya API. Nah, untuk menggunakan API di sini teman-teman mesti bikin akun Kaggle terlebih dahulu. Ya. Jadi misalnya teman-teman udah bikin akun nih, ya masuk ke setting. Nah, dari setting ntar teman-teman bisa pilih yang create new token. Ya, ini buat bikin token buat akses ke API Kaggle-nya nanti. Ya. Gitu. Oke, jadi ntar bisa klik create new token, dia otomatis nanti akan ngedownload kaggle.json. Nah, sebenarnya di sini itu saya udah ada file kaggle.json-nya ya, yang udah di-download. Nah, ini udah ada kaggle.json-nya. Ya. Oke. Jadi saya nggak perlu download lagi nih ya di sini. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman masih baru banget, ya bisa coba klik yang create new token. Nah, kalau dari create gimana lagi ya kan? Nah, nanti di sini teman-teman bisa upload ya atau pindahin ke drive teman-teman. Ini ada connect to Google Drive. Ya, ini bisa pilih ini ya buat connect ke Google Drive-nya. Ya. Nanti udah masuk ke Google Drive, teman-teman bisa arahin atau simpan ya kayak JSON-nya itu ke dalam Google Drive. Biar nanti ketika teman-teman udah keluar nih, misalkan nih udah nggak gunain collab-nya lagi ya kan. Nah, teman-teman nggak perlu upload berulang kali ya. Ya. Tapi kalau misalkan mau upload ya di sini bisa pilih yang di-upload ini. Itu buat uploadnya ya. Ini kan ada tombol buat upload. Atau teman-teman dari laptopnya bisa di drag ya langsung masukin ke sini buat kayak JSON-nya tadi yang udah ke download tuh bisa. Ini saya ubah nih kayak JSON ya. Nah, ini ingat ya, ini pasti bakal hilang kalau teman-teman nggak simpan ke drive nanti. Oke, di sini selanjutnya lagi apa ya? Nah, pertama-tama adalah langkah yang paling awalnya teman-teman mesti melakukan import terlebih dahulu ya. Nah, import untuk paket-paket yang akan teman-teman gunain. Ya. Di sini kita akan menggunakan beberapa library ya. Ini ada import host, terus ada juga import
Nah, sama nanti misalkan kita butuh NumPy ya, sama import. Di sini ada lagi mungkin pakai CV2 ya. Ini buat visualisasi sebenarnya bisa pakai CV2 atau mungkin nanti ada import matplotlib ya, .pyplot as plt itu bisa juga. Terus nanti selain matplotlib ya, misalkan teman-teman nanti ada juga pakai pil ya. Nah, ini bisa juga ya kalau misalkan teman-teman pengen gunain yang namanya pil. Nah, di sini kita bisa from pil ya, import image. Oke. Jadi yang di sini ini saya bikin desain lah. Ini itu untuk visualisasi gambar. Ya, ini bisa pakai kedua ini. Oke. Nah, NumPy ini apa? NumPy ini biasanya buat apa ya? Buat pengolahan array-nya nanti ya. Karena kan nanti kan kita jadinya kan dari gambar tersebut pixel itu dalam bentuk array. Ya. Itu buat pengolahan jadikan ke array-nya itu bisa pakai NumPy sebenarnya. Kalau misalkan kalian membutuhkan NumPy. Nah, kalau glob sama os ini ya, ini dia buat akses pad yang ada di dalam sini. Ya, ketika kata nanti kita udah coba download file CSV-nya tadi, itu bisa pakai os sama glob. Ya, buat menelusuri nih lokasi gambarnya tadi. Ya, ya tar tuh ya. Ini kan masih import ini dulu ya. Ntar di sini kita coba import dulu TensorFlow-nya ya. Nah, untuk di sini karena kita pakai TensorFlow, nah ini buat pemodelannya ya. Misalnya di sini ada import TensorFlow, Aztec ya. Gitu. Nah, nanti selain import TensorFlow apalagi? Di sini ada lagi misalkan kita butuh TensorFlow, Keras ya. Ini biar lebih cepat aja ya. Kalian bisa pakai import layer. Ya, ntar cukup panggil layer, terus apalagi nih yang mau dipanggil. Ya, itu bisa juga. Oke. Terus ada lagi mungkin teman-teman pengen gunain yang namanya callback. Ya. Ntar kita bakal gunain callback ya. Ntar saya singgung juga. Ini sekedar importnya aja dulu. Import. Ya. Nah, di callback nanti ada macam-macam. Ada early stopping, ada model checkpoint, ada juga reduce learning rate on plateau ya. Ini ada yang namanya early stopping. Ya. Terus di sini ada juga reduce learning rate ya on plateau. Oke. Ini anggap aja saya cuman gunain dua ini aja lah misalkan. Tapi ntar ada juga sebenarnya kalau kalian pengen gunain ada juga namanya model checkpoint. Ya. Itu untuk callback-nya. Nah, terus selain callback ada apa lagi? Nah, misalkan kita butuh lagi TensorFlow lagi ya kan. TensorFlow lagi ya. Ini buat pre-processing-nya ya. Nah, di pre-processing ada apa aja? Di sini mungkin kita butuh image ya. Terus ntar ada lagi kita coba oh sorry. Di sini oke, ini pilnya ya. Ini ada masalah di pilnya. Kita nggak pakai ini gini dulu. Berikan. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman eh, gunain pil, ya itu bisa tadi ya kan. Cuman di sini tadi ada ini ya, agak typo. Tadi saya coba I-nya itu I kecil, ya seharusnya di sini I-nya itu I besar buat image-nya tadi. Oke. Nah, di sini selain ada image, apalagi ya kan? Mungkin tadi kita pengen tambahin lagi. Ini sebenarnya bisa juga mungkin kalian langsung aja di sini tambahin image ya, terus di sini import ada image image data generator ya. Ini buat melakukan augmentasi data.
Ya, jadi intinya augmentasi itu dia meningkatkan variasi dari gambar yang kalian miliki lah, ya, buat meningkatkan performa dari modelnya tadi. Ya. Dan itu juga sebenarnya bisa juga mencegah overfitting ya, kalau misalnya kalian pakai yang namanya augmentasi data. Terus nanti selain ini baru pre-processing ya. Terus ada lagi buat modelnya ya kan. Di sini kita TensorFlow lagi ya kan. TensorFlow, Keras, Models ya, import. Nah, modelnya apa? Di sini kita pakai sequential. Oke. Pakai sequential terus sama sini ada model. Ya, ini buat nge-load modelnya nanti ya. Dari sini kita bisa pakai model. Terus di sini ini kan baru modelnya. Ada lagi nanti mungkin evaluasinya. Ya, evaluasinya kalian bisa pakai library lain. Misalkan pakai scikit-learn lah misalkan. Ya, ini bisa juga ya. Scikit-learn.matrix ya. Di sini import ada confusion metric ya. Terus ada lagi apalagi? Mungkin di sini ada classification report ya, kalau misalkan teman-teman nanti pengen melakukan pengecekan classification report ya. Itu bisa juga. Oke. Anggap aja di sini saya matriknya ini doang ya. Ada confusion matrix sama classification report. Ya. Nah, mungkin kalau misalkan kalian nih ada permasalahan versi-versi ya. Terkadang mungkin kalian muncul ada peringatan warning-warning ya kan, tapi sebenarnya karena versi kalian ya pakai versi yang berbeda ya, itu mungkin kalian bisa abaikan ya. Nah, ini kita bisa pakai import warning, define warning ya. Terus file filter ya. Filter warning di sini ignore. Oke. Nah, ini baru import library-nya nih ya. Di sini kita coba import library-nya. Import. Nah, habis kita import libraries, di sini kita coba data loading. Ya. Jadi kita coba ambil data dari Kaggle-nya tadi. Nah, untuk mengambil data dari Kaggle, di sini biasanya kita mesti instalasi dulu ya. pip install Kaggle. Kalau pertama kali kalian gunain ya, kalian mesti install ini dulu. Kalian running. Ya. Tapi kalau udah pernah instalasi Kaggle, ini biasanya nggak butuh instalasi Kaggle lagi. Oke. Nah, di sini untuk penggunaan Kaggle JSON-nya ini gimana nih caranya? Ya, di sini kita butuh bikin dulu directory ya. Mungkin kalau teman-teman pernah belajar Linux ya, atau sering pakai Mac ya, tapi bikin direktorinya nggak yang pakai ini ya, klik kanan terus baru bikin new folder misalkan, nggak kayak gitu ya. Nah, di sini bisa pakai terminal sebenarnya. Jadi perintah yang di sini itu kalau pakai tanda seru ini kayak kita gunain perintah terminal ya di operation system seperti di Linux atau mungkin di Mac ya. Terus sebenarnya kan mirip-mirip ya kan. Bisa pakai yang namanya mkdir buat bikin directory. Ya. Jadi sini kita bikin directory. Nah, direktorinya ini arahkan kemana ya kan? Nah, sebenarnya kita arahkan ke dalam root-nya ya, root Kaggle-nya. Jadi ntar di dalam ini ya. Ini istilahnya root-nya itu ada di dalam ini. Ya. Setelah kita install, nah kita arahin nih, kita bikin directory Kaggle. Setelah bikin directory Kaggle, baru kita cp, copy paste. Ya. Nah, cp-nya apa? Cp-nya ini adalah cp untuk Kaggle JSON-nya ini. Nah, ini kita copy paste. Kalau di Google di dalam My Drive berarti kalian mesti arahin dulu nih ke My Drive, terus kalian klik ini copy paste-nya ya kan, kalian masukin ke sini. Oke. Nah, di sini copy paste-nya kemana? Ke folder yang kita buat tadi. Nah, untuk memastikan nih udah ke copy paste atau belum, di sini kita bisa ls cek lagi dalam folder tadi udah ada atau belum nih filenya. Atau bisa pakai ls ya. Ini perintah buat ngecek isi file ya, atau isi dari directory yang ada di sini. Itu apa aja. Nah, ternyata Kaggle JSON-nya itu udah ada. Ya, berarti udah ke copy paste ya. Jadi ntar di sini di copy, di paste, dimasukkan ke root-nya ini. Oke. Nah, kalau udah gini, baru deh kita bisa gunain ya buat download dataset yang ini tadi. Ini mungkin kalau pengen coba kunjungin nih, saya coba share di chat ya. Kalau misalkan mau sambil
Coba. Nah, nanti di sini ini ada copy API comment, kalian copy ya di bagian ini ya. Copy API comment, copy, masukin deh ke sini. Ya. Ingat ya, tambahin dulu tanda seru. Ya, ini sini. Oke. Nah, setelah di copy, kalian running. Nah, biasanya di sini tuh ada warning gini ya. Warningnya ini sebenarnya karena di sini saya simpennya bukan di drive. Jadi ini istilahnya kayak orang lain bisa lihat nih. Kalau misalkan ada orang lain terus ngeklik ini juga, ya itu bisa juga. Kayak misalnya saya share nih ke orang lain, nah mungkin dia coba akses ke sini juga, ya itu bisa kelihatan. Nah, buat menghilangkan ini sebenarnya bisa pakai yang namanya chmod ini. Nah, jadi sebelum kalian jalanin ini, kalian bisa tambahin chmod dulu. Ini kayak perizinan aksesnya ya. Nah, nah, cuman ini sebenarnya nggak jadi masalah ya kalau ada peringatan kayak gini. Ini anggap aja saya abaikan aja. Tapi kalau tadi kalian mau ngilangin ini, kalian bisa jalankan ini dulu, baru yang di bagian ini. Nah, nanti di sini setelah kita download, ini kan tadi 1 giga an ya, nggak tahu kurang lebihnya. Nah, di sini kita nanti jadinya ada zip-nya ya, zip file-nya itu di sini. Nah, berarti kita butuh unzip. Ya, unzip dari yang di sini. Ini tadi kalian copy paste terus pindahin ke sini. Ya. Nah, misalnya setelah unzip saya mau pindah masukin lagi ke folder image. Ya. Jadi yang -d ini saya coba bikin folder baru namanya image. Hasil unzipnya akan dimasukkan ke folder image. Ya, itu perintah yang ada di sini. Jadi ntar kita bisa coba refresh dulu ya, setelah dilakukan unzipnya tadi. Oke, bentar. Ini lagi di unzip dulu. Nah, udah. Sini kita coba refresh. Muncul folder image ya kan, karena di sini saya bikin folder image. Ya. Hasil unzipnya akan disimpan di dalam folder ini. Nah, ini folder tadi. Dalamnya lagi ada trend sama test. Ya. Nah, ini udah enak ya. Sebenarnya nanti ada terkadang mungkin kalian ketemu kasus di mana oh di sini cuman belum terpisah nih trend sama tesnya. Nah, itu kalian mesti atur dulu ya. Itu ntar lebih panjang lagi ya. Jadi kalian mesti pakai akses OS-nya tadi ya, gunain library OS sama glob ya. Kalian bisa bikin looping buat ngelooping ambil data dari masing-masing image-nya tadi ya kan. Nah, setelah diambil image-nya baru ntar kalian bisa splitting. Ya, splitting jadi ada trend sama tesnya. Terkadang tuh ada yang kayak gitu ya di datasetnya. Ya, jadi kalian mesti coba diatur-atur dulu biar nanti rapi dan kalian bisa langsung memproses gunain yang namanya TensorFlow tadi. Ya. Nah, ini kalau di unzip selanjutnya lagi kalian bisa gunain namanya OS tadi ya. OS-nya itu bisa OS listdir. Ya. Listdir berarti kan list directory. Yang ada di mana nih? Misalkan kita pengen coba list directory yang ada di dalam ini. Ya. Ini misalkan aja ya. Nah, dia nanti akan menampilkan list directory-nya ada tes sama trend. Oh. Ya kan? Jadi OS ini kita biar tahu nih pet-pet yang ada di dalam foldernya ini apa aja. Gitu. Nah, itu bisa pakai bantuan yang namanya OS listdir. Ya. Nah, buat visualisasinya gimana? Visualisasinya di sini kita bisa pakai PLT ya, I'm show ya. Terus itu di sini I'm read ya. Nah, dari misalkan di sini saya coba ambil data yang fenomia ya. Ntar ini agak lama biasanya nggak bisa langsung muncul karena ini ada banyak banget untuk data fenomianya. Nah, ini baru muncul. Ini anggap aja ya kalau misalkan kalian pengen ambilin. Ini contoh sederhananya aja ya. Cuman nanti kalian bisa mungkin pakai looping atau apa ya, biar nanti bisa nampilkan beberapa gambar yang ada di dalam foldernya tadi. Nah, ini mungkin kalau kalian bingung ya, ini ada titik koma ya. Kenapa ada titik koma ya? Karena tadi kan kalau saya nggak pakai titik koma dia biasanya ada kayak ini ya. Buat saya ilangin itu saya pasti pakai titik koma ya. Ya itu kalau di Python ya, di Python pakai matplotlib nih yang PLT-nya. Sedangkan buat read-nya ini bisa pakai CV2 itu bisa juga ya. Oke. Itu contoh sederhana ya buat menampilkan gambar. Nah, misalkan lagi kita pengen tahu nih berapa list data
yang ada di tren. Nah, ini kita bisa coba bikin aja. Di sini misalnya ada tren ya, ada atau data trennya ya kan. Nah, di data trennya ini ada berapa totalnya ya untuk image-nya ya. Nah, di sini kita bisa bikin, ini anggap aja saya bikin pakai ini ya. Terus di sini tambahin dikalikan berapa, dikalikan 40 aja lah misalkan ya. Anggap aja baru ini ya. Terus di sini saya coba ada jumlah ya, jumlah data yang normal misalkan. Nah, gimana cara ngitung jumlahnya? Saya pengen hitung jumlah gambar yang ada di dalam sini. Sama kayak tadi, kita bisa pakai os list dir sebenarnya. Ya, cuman di sini kita bisa pakai len ya. Len itu buat mencari tahu berapa jumlah. Terus di sini ada os list dir, berapa jumlah di dalam direktori apa nih? Ya. Nah, untuk direktorinya lagi di sini kita bisa bikin ya. Misalkan mungkin sebelum masuk ke bagian ini kita bikin dulu ya, ada ospad-nya dulu, ada mainpad-nya ya. Atau biar nanti kita bisa akses berdasarkan lokasi mainnya. Nah, untuk bikin mainpad-nya di sini saya bikin dulu ada mainpad utamanya. Ya, ini dari yang X-ray tadi. Ini mainnya. Oke. Nah, terus di sini saya bikin ada trend directory. Ya, trend directory-nya dari mana ya kan? Nah, di sini kita bisa pakai ospad join ya. Dari yang mainpad-nya. Nah, ini kan mainpad-nya ini sampai ini. Ya kan? Jadi kita pengen bikin istilahnya kayak dari sini ada garis miring lagi, ya kan? Terus nanti di sini ada trend, ya ke trennya ini, ya kan? Ya, atau buat ngambil yang trennya tadi. Nah, untuk bikin kayak gini, ya dari yang mainpad-nya ini, yang dari yang ini aja, kita bisa pakai ospad join. Nah, mainpad, terus di sini ada trennya. Ya. Terus ntar ada lagi yang tesnya di sini, tinggal bikin aja. Ya. Ini trennya diubah jadi tes. Dah. Ya. Nah, kita cek lagi nih, benar nggak? Udah jadi. Nah, ini benar kan? Setelah X-ray trend. Ya. Nah, setelah di trend, berarti kan kita udah masuk ke dalam dataset trennya, ya kan? Bisa lagi di sini kita tambahin lagi ospad join lagi, ya. Buat ambil yang misalkan ini yang normal ya kan? Berarti ospad join, ya. Dari trendir, ya. Dijoinin sama apa? Dijoinin sama yang normal. Normalnya kan ini besar ya. Ini. Ya. Oke. Nah, itu untuk menghitung yang normalnya. Misalkan lagi yang penomianya gimana ya. Ini berarti yang normalnya ini kita ubah ini ya. Jadi nah, cuman di sini enggak ini ya, tulisannya besar. Ya, ya, baru deh ya kita cetak. Ini yang jumlah gambar normal ya ada berapa? Terus jumlah gambar yang fenomena ada berapa lagi nih ya. Nanti kita panggil variabel ya. Nah, jadi deh kayak gini ya. Nah, ini kalau misalkan kalian buat ngecek nih berapa total gambar dari yang normal, berapa total gambar yang fenomena dari masing-masing foldernya. Jadi kalian bikin dulu nih pet-petnya tadi ya. Nanti kalau pengen tesnya gampang ya. Ini tinggal kalian ini aja nih trennya. Tren ya. Ubah jadi cut test. Ya. Ya. Oke. Atau kalian bikin fungsi ya. Satu fungsi, nah, ntar dari fungsinya tersebut kalian tinggal sesuaikan trennya ya, trendirnya apa, apakah pakai trendir atau pakai test disk, itu bisa juga ya. Ini contoh aja ya, misalnya kalau kalian mau bikin fungsi gimana, fungsi pakai Python, ini anggap aja saya ada def ya, def terus
image misalkan. Ya. Terus di sini apalagi ada dir-nya. Anggap aja dir-nya aja lah misalkan. Nah, udah tinggal di sini kita copy sini, set. Ini dir-nya, nama dir-nya ini tadi ini, set, set. Jadilah fungsi. Ntar tinggal dipanggil aja nih, count ya, image. Nah, fungsinya apa? Di sini kan berarti tinggal kita atur nih, ada tadi ada trend dir. Berarti ntar dia nampilin yang hasil dari trendnya. Terus ada juga yang test. Ya itu kalau pengen lebih hemat ya penulisan codingan. Jadi kalian bisa bikin yang namanya fungsi. Nah itu contoh baru di bagian ini ya, pengaturan lokasi-lokasinya tadi. Nah kalau misalkan ini kan baru berapa jumlahnya, nah nanti kita bisa bikin lagi nih. Misalnya saya cuman bikin list gambar yang fenomena. Ini biasanya bisa pakai ini ya. Terutama ini membantu banget ketika tadi kita belum di splitting data, ya kita mesti bisa pakai yang namanya glob-glob. Ya. Glob-glob, trendir, ya. Terus di sini saya coba ambil yang normal, ya. Oke. Baru ntar di sini ya dikasih lagi garis miring. Nah ini ada bintang, ya. Bintang dot JPEG. Jadi saya coba mau ngambil data yang JPEG. Saya kasih contoh satu aja ya biar nggak lama nanti waktunya yang di sini aja. Terus nanti di sini kalian coba cek yang normalnya. Jadi ntar kita kayak istilahnya ambil list gambar petnya itu yang ada di kolom normal. Semua yang JPEG ya. Nah ini kan jadi list. Sebenarnya kalau kalian dari sini mau lihat pakai lens bisa juga sih. Lensnya berapa nih? Nah, totalnya ada sekian. Sama kan? Jadi ini sebenarnya ntar jadi ke dalam list. Itu bisa pakai yang namanya glob-glob. Cuma kan baru labelnya aja, baru petnya aja. Nah mungkin kalau nanti kalian pengen bikin lagi jadikan ke dalam CSV data frame itu bisa juga. Ya cuma nanti berarti kalian dari ini istilahnya kayak kolom petnya. Jadi ntar kalian bisa bikin nih kayak data frame di mana di data frame itu ada pet, ya ada kolom pet sama kolom label. Nah labelnya kalian mungkin berdasarkan nama foldernya ini. Ya. Ya. Dan ini contoh aja ya. Misalkan di sini saya coba ambil gini. Terus kalau di indeks ke 0 kan dia dapatnya ini. Satu pet yang di sini ya. Kalau indeks ke 0. Nah di sini kalian bisa pakai bantuan split. Ya. Splitnya apa? Di sini kalian bisa atur nih. Splitnya mau berdasarkan apa. Misalkan di sini berdasarkan garis miring atau apa. Ya kan? Dapatkan nih splitnya. Nah normal ini ada di berapa ya kan? Normal ini ada di bagian indeks kedua dari belakang. Ya. Dari sini -2 buat ngambil yang normalnya tadi. Nah ntar ini dijadikan sebagai label. Ntar tuh bisa dibikin kayak gitu sebenarnya ya. Cuman ya itu ntar bisa bikin fungsi sendiri ya buat bikin menjadi ke dalam bentuk data frame. Jadi ada petnya, ada kolom pet, ada kolom label. Itu kasus biasanya bisa membantu kalian ketika data kalian tuh belum ada trend sama test. Baru nanti setelah dibikin data frame, kalian bisa splitting pakai scikit-learn, baru tadi diaplikasikan lagi dengan tensor image data generator. Ya. Nah, cuman di sini saya nggak pakai cara yang itu ya. Ini saya pakai cara yang gampang aja. Nah, anggap aja di sini kita udah bikin list-list dari tabelnya. Nah, kalau pakai image data generator ini kan ada augmentasi. Ya. Augmentasi gambar ya. Jadi istilahnya kayak kita memanipulasi gambar-gambar yang udah ada biar nanti gambarnya itu bisa berubah ya. Nah, itu ada yang ke rotasi, ada juga mungkin yang ke flip ya. Atau mungkin ada lagi augmentasi yang pergeseran ya gambarnya tadi. Ada yang pergeseran ke kiri, ke kanan, atau ke atas ya.
Atau mungkin kalau kalian pengen tahu, di sini bisa coba kunjungi ini ya, image data generator. Sebenarnya selain image data generator ada lagi ya. Di TensorFlow itu ada pakai selain image data generator, dan itu lebih cepat sebenarnya. Karena ini versi yang lamanya lah, versi-versi yang bisa dibilang lama ya, dan ini agak-agak lebih lama dibandingin kalau misalkan kalian gunain yang versi TensorFlow yang terbaru ya. Ntar tuh tekniknya ada yang beda lagi ya buat melakukan augmentasinya. Ini kalau yang pakai TensorFlow tadi, image data generator, ini ada rotasi, ya, ada white shifting, ini jadi kayak pergeseran ke samping sini. Ntar di sini ada pixel-pixel tambahan, ya. Ada juga height shifting, ya. Ntar dia bergeser ke atas misalkan. Ada juga brightness, ya. Misalkan kalian mau ngatur nih brightness-nya, ya biar ada yang agak-agak gelap atau mungkin ada yang agak cerah, ya. Ada shear intensity, ya. Ini dia jadi kayak ada pergeseran sumbu X dan Y-nya. Jadi dia makan bisa belok gini ya ke bawah. Ada juga zoom ya, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita terapin ya. Nah, untuk image data generatornya. Nah, di sini saya pakai data gennya ya. Ini ada saya bikin ada trend data gen. Dipakai image data generator. Nah, ini ada rescale. Rescale itu dia buat scaling ya. Rescale. Biar skalanya itu dari yang tadi 0 sampai 255 berubah jadi antara 0 sampai 1. Nah, di sini kita bisa bagi dengan 255. Ini bisa pakai titik, ini juga sebenarnya sama aja ya. Kalau mau ada yang mungkin pakai titik atau tulis 1 gitu ya, itu bisa juga. Itu untuk rescale-nya. Ya. Tujuannya rescale apa? Rescale itu buat mempercepat komputasinya ya. Biar sampai ke convergence-nya itu bisa pakai rescale ya buat penskalaannya tadi. Nah, kalau udah di rescale baru ntar di situ kita bisa atur augmentasinya apa. Misalnya di sini ada saya pakai ada shear range ya. Shear range-nya misalkan 0,2 ya. Terus nanti ada juga zoom range. Zoom range-nya jangan terlalu gede lah. Misalkan mungkin 0,1 aja lah misalkan. Ya. Terus ada lagi mungkin horizontal ya. Nah, ingat ya, ini karena kita gambarnya paru-paru, kalian juga nggak bisa sembarangan ya melakukan augmentasi. Kan biasanya paru-paru ya udah paling kayak posisinya ya kayak ini aja ya kan, nggak mungkin dibalik gitu ya kan, jadi apa melakukan vertical flip misalkan. Makanya di sini kita paling bisa tambahin yang namanya horizontal flip ya. Atau kayak misalkan kalian punya gambar angka 6 tapi kalian flip jadinya 9, nah itu jangan sampai kayak gitu ya, itu jadi pertimbangan juga. Oke, udah ya, horizontal flip. Terus kalian misalkan pengen bagi lagi ada validation data ya. Di sini kita bisa tambahin validation speed ya. Berapa nih speednya, misalkan 0,2. Jadi dari data trennya saya mau bagi ada data validasi misalkan. Nah, selanjutnya lagi sini saya bisa bikin lagi ada tes ya. Tesnya di sini saya nggak perlu ada ini ya, cukup scaling aja misalkan ya. Baru di sini saya bikin data set trennya ya. Ini dari trend data gen generator, baru ntar di sini bisa pakai flow from directory ya. Nah, direktorinya apa? Di sini kita ambil direktori dari yang trennya tadi ya, tadi kan kita udah ada trendir ya. Nah, berarti ntar di sini direktorinya kita gunain trendir ya. Ini sih mana ada variabel direktori ya, direktori. Direktorinya apa? Ini trendir. Terus kasih tahu lagi subsetnya, karena tadi kita ada splitting, subset yang buat trennya itu yang mana. Di sini kita masih tahu ya, untuk training. Oke. Terus targetnya. Ya. Targetnya berapa di sini? Ya.
Nah, misalkan di sini kita define dulu ya. Anggap aja saya pengen image size-nya semuanya itu ukurannya 240. Jadi disamaratakan ya. Karena ini sebenarnya gambar itu beda-beda. Ada yang mungkin 1000 kali 1000, ada juga 1000 sama 600 ya. Jadi kalau misalkan kalian ada gambar yang ukuran size-nya beda-beda, kalian mesti samain semuanya. Ya, nah, makanya di sini kita atur image size-nya maunya jadinya berapa. Terus mungkin nanti kita ada base size. Ya, ini kayak dari sampelnya tersebut kita bagi menjadi beberapa bagian. Nah, terus sama hasil. Ini buat mengatur keacakannya ya. Di sini misalkan saya kasih ya anggap aja 32 ya. Ini kalian bisa 32, bisa 1, bisa 2. Ini cuman buat ngatur keacakannya. Jadi intinya di sini itu dia akan di splitting. Nah, ketika splitting ya kan, sebenarnya di sini kan ada shuffle juga ya. Kalau misalnya kita mau ngacak data dan biar keacakannya tersebut ketika kita running berulang kali, yaitu nggak berubah-ubah, ya, konsisten lah istilahnya. Nah, kita mesti atur yang seatnya ini. Ya. Ya baru dari sini yang tadi ya image size-nya, image size. Ini kayak lebar sama tingginya. Apa? Ya, oke. Baru di sini ada lagi base size-nya. Kita kasih batch. Oke, yang 64 tadi. Ya. Terus kelas mode-nya apa? Nah, di sini kelas mode-nya karena di sini kita ada 2 kelas, kita bisa pakai yang namanya binary. Ya. Mau di shuffle nggak? Nah, ini biasanya di trend itu kita butuh shuffle ya, dijadiin ke true. Ya. Oke. Ini kalau udah di sini copy lagi, bikin lagi deh buat yang filenya misalkan. Oke. Ini sama trendir, cuman di sini ubah ke validation. Atau shuffle-nya perlu nggak? Di sini sebenarnya kita nggak perlu pakai shuffle, jadi bisa kita pasin. Nah, selanjutnya lagi ada lagi tesnya gimana? Nah, di sini ubah yang trendir lagi, ubah jadi tes dir. Ini nggak perlu ada subset. Ini. Nah, udah nih, yang kita udah bikin ada trend, val sama tes. Ini pakai tes lagi ya. Nah, ini ya. Jadi yang tadinya ini total trennya itu ada kisaran 5 ribuan ya. Ini, ini tambahin sama ini. Ya berapa totalnya? Untuk kisaran 5 ribuan. Ya. Terus kita splitting 20%-nya nih dari sini nih. Uh, Berarti 20%-nya untuk validation nih. Yaitu cara nge-splitting tapi cara lewat ini ya. Kalau misalnya kita ada suatu folder, terus datanya tersebut mau kita split. Nah, cara tahu kelasnya gimana? Di sini bisa kita pakai uh, panggil, misalkan saya coba cek yang tes ya. Atau tes, terus di sini kelas ya, indis. Nah, berarti di sini dia sebenarnya udah otomatis ya mengencode ketika labelnya itu normal, dia dianggap sebagai 0. Ketika fenomia itu 1. Jadi label itu sebenarnya dari nama ini. Nama foldernya. Itu kalau kita gunain flow from directory. Ya. Nanti ada juga sebenarnya class mode ya. Kalau kalian misalnya, oh ini saya mau custom lah. Di sini saya mau ngasih klasisnya ya. Klasisnya itu di sini saya mau jadiin, kan ini kan sesuai urutan indeks ya. Karena di sini normal dulu, baru fenomia, berarti ntar normalnya jadi 0, sini fenomia 1. Nah, misalnya saya mau balik nih, yang satunya itu yang di sini, terus yang di sininya itu yang normal. Nah, cuman di sini berarti saya ceknya terhadap trennya ya. Ini saya coba balik. Nah, saya coba lihat di sini, misalkan, oh, berubah kan? Tadinya normal, sini fenomia, cuman di sini normal. Nah, kayak itu kalau misalkan kalian pakai klasis. Jadi bisa ngatur kayak customnya ya. Yang mana mau jadikan 0, yang mana mau jadikan sebagai 1. Jadi diurutin dari yang pertamanya itu apa. Jadi yang pertama ini ntar jadikan sebagai 0.
sedangkan yang di sini terjadikan satu, dan seterusnya ya kalau kalian ada beberapa data. Ini kita balikin lagi. Jadi misalnya saya maunya yang normal itu yang 0. Oke. Ntar dia balik lagi ke sebelumnya. Saya coba hapus lagi. Ya, fenomena yang satu. Ya. Nah, kita udah dokumentasi. Mau ditampilin nggak? Ya, kalau mau ditampilin ya bisa kalian tampilin augmented image. Ya. Terus ada labelsnya. Ya. Nah, ini bisa pakai fungsi lagi ya kan. Dengan fungsi next terus di extend. Ya. Jadi ntar dia ngambil nilai-nilai pixelnya ada di augmented image, ya labelnya ini ya nama labelnya kayak normal sama fenomenal lagi. Num image-nya berapa? Misalnya di sini saya num image yang mau di displaynya ya ini ada 10 misalkan. Nah ini kita bisa pakai matplotlib ya buat visualisasinya. Plot terus di sini karena ada 10 ya, jadi kita bikin ada 2 baris 5 kolom. Ya. Figure size-nya di sini saya kasih ukurannya adalah 12,8. Ya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya apalagi di sini baru deh kita butuh looping ya, untuk ngelooping aksisnya ini. Ya. Nah, oke. Nah, di sini AX I'm show augmented image ya. Oke. Terus di sini berdasarkan index. Ya. Terus mungkin kalian pengen set title ya. Labelnya apa. Ya. Nah, cuman ini kan karena kita udah dilakukan ini ya proses yang di atas tadi sekaligus kayak encodingnya tadi ya buat masing-masing nama labelnya, berarti di sini labelnya dia itu udah jadinya ke dalam bentuk 1 sama 0 ya. Ya. Oke. Nah misalkan di sini saya langsungin aja ya plt.show. Sebenarnya kalau mau rapi lagi kan ada bisa di-adjust ya subplotnya. Ya, cuman di sini kita langsung ini aja. Sebenarnya ini bisa dari num image-nya masukin ke sini ya. Misalkan nanti di sini num image dibagi 5 atau berapa, nanti bisa kayak gitu. Atau langsung kalian atur di sini atau masalah. Jadi sebenarnya tanpa num image ini bisa juga. Tapi ini tadi ada 2 sama 5 itu yang mesti kalian atur. Oke. Nah ini yang satu berarti yang fenomena, yang nolnya itu yang di sini nih. Nah, ini ngacak ya diambilnya sama dia. Oke. Kalau misalkan kalian mau balikin lagi, berarti ntar tinggal di sini ya, tambahin kondisi ya. Ketika labelnya ini sama dengan 1, ntar kalian ubah jadinya namanya fenomena. Itu bisa juga kayak gitu ya. Kalau kalian mau dengan cara kayak gitu. Kalau pengen kasih tahu, oh nih labelnya namanya fenomena ya kan. Gitu. Bukan jadikan kesatunya ini. Oke. Nah itu cara buat nampilin ya, nampilin data dari hasil proses augmentasinya tadi. Ya. Ya. Nah setelah kita tampilin, baru kita bisa bikin machine learning-nya. Misalkan ya, ini baru masuk ke model konvolusional neural network-nya ya, itu buat deep learning-nya. Kita atur dulu nih input input gambarnya itu berapa ya. Nah di sini sebenarnya defaultnya ketika kita pakai yang flow from directory ya, ini dia menggunakan defaultnya itu RGB ya. Jadi kalau misalnya tadi kita ada gambar yang kayak tadi ini ya, dia otomatis diubah menjadi ke RGB channelnya ya. Nah karena diubah ke RGB sebenarnya ini ada ini ya, ada pengaturan yang namanya color mode ya. Nah ini mode-nya apa? Itu bisa kita atur. Kalau mau ke grayscale berarti ntar di sini sama dengan uh, grayscale
Ya, tapi kalau misalkan mau ke RGB, ya defaultnya tanpa kita tulis ini, ntar dia otomatis ke RGB. Nah, makanya di sini saya kasih ya images di sini 3 karena RGB ya. Kalau grayscale di sini 1 ya channelnya. Ya, ya. Itu alasannya ya kenapa di sini saya pakai 3 ya. Karena defaultnya ini ntar dia dijadikan ke RGB ya, bukan grayscale. Oke. Nah, setelah kita atur inputnya udah deh, tinggal bikin modelnya. Misalnya model pertama ya. Ini kita bikin sekuensial ya. Ya, terus di sini apalagi? Di sini kita tadi kan ada layer ya. Terus baru deh nih sini ada conv 2D-nya ya. Karena gambar conv-nya conv 2D. Kalau teks nanti kalian bisa pakai conv 1D ya. Filternya berapa? Nah, ini buat jumlah filternya nanti atau pengalinya ya. Kan 16, berarti ada 16 kotak ya, yang akan dikalikan. Ya. Kernel size-nya berapa? Nah, ini untuk ukuran kotak pengalinya. Ya, berapa nih? Misalnya kita ke 3x3. Ini kayak yang ada di sini ya. Nih. Ini kan 3x3. Nah, ini sebenarnya kernel size-nya berapa? Nah, jumlah pengalinya ini, nah itu dari filternya tadi. Nih. Berarti ada 16 pengali. Ya, kalau misalnya kita kasih 16. Sini ada lagi activation function. Nah, pakainya apa? Pakainya rectified linear unit. Oke. Baru di sini kasih input shape. Shape-nya dari yang input ini. Nah, kalau misalkan kalian mungkin kalau pengen kasih nama ke layernya, ya, custom misalkan konvolusi yang pertama itu bisa tambahin name. Kalau nggak mau kasih nama juga bisa juga ya. Tapi ntar dia otomatis kasih namanya mungkin bisa jadi conv 1, conv 2 atau beda. Ya. Jadi ini kayak ngacak ya defaultnya. Tapi kita bisa atur sendiri untuk penamaannya. Nah, ini layar konvolusi nih. Oke. Nah, lanjut lagi apa lagi? Ya udah di sini tambahin lagi deh. Ya. Misalnya saya mau ada ini satu. Ini layar yang kedua. Ini saya kasih filternya ada 32. Kernelnya sama. Ya. Ininya yang conv-nya conv 2D-nya. Inputnya saya nggak perlu tulis lagi ya. Ini inputnya cukup yang di bagian pertama aja. Nah, oke. Terus ada apa lagi di sini? Tambahin lagi lah misalkan biar lebih kompleks ya modelnya. Nah, ini yang ketiga. Nah, karena tadi setelah konvolusi jangan lupa ada pooling. Ya, kita kasih aja layer dot sini max pool ya 2D ya. Nah, pool size-nya berapa? Nah, di sini kita atur pool size-nya misalkan jadinya 2 ya. Sliders-nya berapa? Misalkan 2 juga ya. Ya. Oh. Name-nya apa? Misalkan di sini kita atur name-nya max pool. Kak Irfan ke mid. Nah, oke. Oke, di sini koma. Dah. Udah di sini tinggal kalian tambahin lagi misalkan di sini poolingnya pooling yang kedua ya. Tambahin lagi sini pooling lagi ya. Nah, berarti di sini kita ada bikin 3 layar konvolusi ya di pemodelannya tadi. Nah, setelah di pooling, tadi kan kita ada fully connected layer nih di flatten ya. Yang bagian ini. Ini ada flattennya nih. Ya kan? Nah, untuk flattennya di mana? Nah, di sini kita tambahin flatten ya untuk layarnya. Flatten. Udah deh, setelah di flatten baru ada layer dense ya. Ini kayak hidden layernya ya, misalnya. Berapa jumlah neuron di hidden layernya? Misalnya 128.
Activation-nya apa? Misalkan pakai rectified linear unit. Nah, setelah ada flatten dijadikan ke vektor, masuk ke hidden layer, baru di sini misalnya saya langsung masuk ke output layernya. Nah, saya bikin dance lagi. Ya. Karena biner, ya ingat ya, kalau di sini kalau kasusnya biner, di sini unitnya adalah satu. Karena kita pakai sigmoid. Jadi butuh hanya satu neuron aja di sini. Ya. Udah deh. Ya. Kak Irfan keluar. Bentar-bentar. Kayaknya sinyalnya deh. Tolong. Kayaknya teman-teman Uh, sedang fokus belajar. okay. Nah, ini dia Kak Irfan udah datang lagi. Oke, Kak. Bentar. Kayaknya agak lama nih baru muncul share screen-nya. Teman-teman yang ini mungkin ingin bertanya bisa langsung di kolom chat. Ya, Terus kalau ada yang mau nanya sambil nanya boleh ya. kalau mau sharing tentang siapa tahu ada teman-teman yang juga ini ya punya pengalaman data science, deep learning, bisa sharing juga di kolom chat. Hilang lagi Kak Irfan. Nih. Ih, Sorry commit ya. oke, Sorry. siap. Nah, apakah Silakan. izinkan bertanya Kak, bagaimana fungsi aktivasi berperan dalam meningkatkan model ya di dalam kasus deep learning untuk dipertimbangkan saat memilih fungsi aktivasi model deep learning, apakah ada best practice-nya kalau semua model cocok dalam fungsi. Kalau kerja secara tim gitu, apakah bisa di-push ke GitHub repository yang kodenya di-pull dan di-push? Oke, sebenarnya bisa ya, kalau misalkan kerja sama tim ya. Jadi kita kalau misalnya anggap aja kalian udah bikin nih ada beberapa uh, kelompok ya. Berapa kelompok lagi? Beberapa orang yang dalam satu tim kalian ya. Nah, kalian bisa push ke dalam repository GitHub-nya masing-masing gitu. Nah, cuma nanti ketika kalian masuk ke GitHub-nya, berarti kan kalian mesti siapa aja nih yang bisa akses ke GitHub-nya tadi ya kan gitu. Nah, paling nanti bisa bikin versi masing-masing. Ada yang versi misalkan anggap aja tadi namanya siapa nih? Andrew ya kan. Ada juga mungkin versi Salma ya kan gitu. Jadi masing-masing dia bisa bikin punya versi. Nah, cuman kembali lagi ya ketika kalian pakai GitHub itu mesti ada konfigurasi lagi ya biar yang mana nih apakah ada pakai rectified linear unit aja atau pakai relu aja ya kan. Biasanya ya, kalau kasus image ya itu pakainya rectified linear unit.
Ya, dan ini emang udah apa ya, udah ada risetnya juga ya. Kalau mungkin kalian coba baca paper yang ada di jurnal-jurnal ya, itu kebanyakan bisa pakai rectified linear unit, terutama untuk kasus pengolahan gambar ya, image. Ya. Selain ini ada nggak? Sebenarnya ada lagi ya, ada yang namanya exponential linear unit. Ya. Atau ada juga tadi yang Liquirello ya, nah, itu ada juga itu ya, atau tayangan hiperbolik. Nah, cuman biasanya kalau misalkan pakai pemodelan selain rectified linear unit ya, itu hasilnya kurang bagus biasanya ya. Makanya nanti kalian bisa uji coba. Misal saya mau ubah nih di sini jadinya eksponensial linear unit, itu bisa ya. Atau jadi bisa kita ubah untuk activation functionnya. Tapi ini ketika kalian pengen nentuin arsitektur mana yang terbaik ya, kalian mesti melakukan uji coba ya. Itu biar kalian tahu nih, oh ternyata model pertama ini ketika saya pakai rectifier linear unit nih kurang bagus nih. Nah, mungkin saya pengen coba pakai activation function yang lain. Itu bisa juga nanti. Oke. Itu berkaitan sama activation function ya. Oke. Biasanya pertimbangannya juga ini mempengaruhi proses convergence-nya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mentraining ya, mentrainingnya itu misalnya tadi pakai exponential linear unit. Ya biasanya dia agak-agak lebih lama lah dibandingin ketika kalian pakai rectified linear unit. Karena kan rectified linear unit itu membatasi ya. Membatasi outputnya biar jadinya 0 sampai tak hingga. Ya, itu kalau pakai rectified linear unit. Kalau pakai eksponensial ya, ntar itu batasannya bukan dari 0 lagi ya, ntar di bawah 0 tuh masih bisa dapat gitu. Jadi nilainya lebih cenderung apa, range-nya lebih cenderung lebih besar ya kalau kalian pakai rectified exponential linear unit ya. Jadi ini bisa kalian uji coba melalui berbagai macam model ya untuk mendapatkan hasil yang terbaiknya tadi. Ini optimizer ini juga bisa ngatur ya. Kalian mau trainingnya mau lebih cepat atau enggak? Kalian bisa kasih learning rate-nya itu berapa. Defaultnya biasanya di sini 0,001 ya, tapi kalian bisa atur mungkin 0,01 ya. Kalau misalkan mau lebih cepat lagi, misalkan dalam proses trainingnya. Hmm. Hmm. Ntar ini ada lagi chat apa? Kak, kalau pakai TensorFlow untuk komersial itu dibayar enggak? Ya, enggak perlu bayar. Ya, karena ini free ya. TensorFlow itu free. Ada selain TensorFlow ada juga PyTorch ya. Itu kalian bisa gunain itu juga. Ya, ini jadi masing-masing itu free. Jadi kalian nggak perlu bayar ketika kalian pengen gunain library-nya tadi. Oh ini sorry, ini optimizers ya, ini tipe. Oke. Ini metriknya saya lupa tambahin. Misalnya saya pakai metrik yang sederhana aja lah, akurasi. Nah ini kalau kalian pengen lihat arsitektur kalian ya, kalian bisa pakai summary nanti. Bentar nih, wah ini dia ke stop TensorFlow-nya, Tensor Collab-nya. Ya, kayaknya cloud-nya berat ya, guys. Jadi kita iklan lagi. Malam suka agak-agak putus-putus nih, bentar. Hmm, 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 hmm. Sebentar saya.
Coba ganti koneksi. Bisa nggak ya kalau ganti koneksi? Eh, Oke, sembari menunggu Kak Irfan, mungkin yang mau nanya-nanya lagi bisa enggak. di chat atau kita ada link Slido nggak? Siapa tahu ada yang anonymous mau nanya, cuman malu-malu, bisa kita share juga. Ada tim. Coba kirimin link Slido-nya di kolom chat. Atau mungkin ada yang mau angkat tangan juga, langsung ngobrol-ngobrol sama Kak Irfan juga boleh. Nih, kasih linknya juga. Oh, di kolom chat. Linknya aja via chat. Ah, 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 ah. Bentar. Stop searching. Yang saya udah nggak ini nih. Wait, 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 wait. Ada yang mau nanya dulu nggak? Ini sambil ini dulu. Ini Saya ada posisi lagi. Kak Ya, Andrew. dari siapa? Ada pertanyaan tambahan nih dari Kak Andrew Castello. Oh ya. Oh ya Kak, sorry Kak, mau tanya dikit lagi supaya kita tahu satu model overfitting atau tidak itu berarti kita mesti cari nilai akurasi dari testing dan trennya ya Kak. Iya, benar banget. Ya. Tadi kan kita udah splitting nih. Nah, nanti kita butuh ngefit dulu ya dari pemodelan machine learning-nya tadi. Ya, jadi setelah kita bikin model terus kita training nanti baru kita butuh ngefit di modelnya tadi. Nah, di sini ini karena koneksi saya lagi agak-agak ngelag banget nih, bentar. Mungkin saya share ke kalian ya, ini saya ada project yang udah kelar. Cuman nih yang udah lebih banyak lagi ya, yang udah saya upload nih saya share aja ke kalian biar nanti kalian bisa coba-coba perhatiin ya di situ. Jadi di sini itu yang saya buat ya ini ada di Kaggle ya. Jadi kalian mungkin kalau pengen ubah-ubah notebook yang saya buat ini bisa. Tapi ini caranya metodenya agak berbeda sama metode yang saya bikin tadi. Kalau tadi kan saya bikin pakai image data generator ya. Nah, tapi kalau di sini saya nggak pakai image data generator dan ini lebih cepat ya dibandingin sama ketika saya bikin arsitektur yang sebelumnya tadi. Ya, nah ini ada preprocessingnya saya pakai apa buat augmentasinya nanti. Di sini tuh ada beberapa macam, ada yang pakai atur brightness, kontrasnya, saturasi ya. Nih ya. Ada juga di sini saya kasih lagi buat augmentasinya, misalkan kalian mau melakukan flip ya ini bisa pakai random flip dan lain sebagainya. Cuman di sini saya nggak pakai ini karena di sini tuh kurang bagus ya untuk kasus data setnya ini ya. Jadi lebih bagusnya di sini kita atur berdasarkan kontras ya, brightness-nya itu bisa buat augmentasinya tadi. Ini saya ada perbandingan juga di sini. Ini tadi yang ada pertanyaan Kak, kalau misalkan overfitting itu tahunya dari mana ya kan? Nah, tadi kan kita baru sampai di model ini sebenarnya nih, model ini ya. Belum sampai di fit-nya ya. Nah, nanti kalau kalian mau tambahin callback, ini ada callback juga di sini. Ya. Callback, array stopping, model checkpoint, reduce learning rate juga ada. Ya. Di sini ketika kalian training, ya udah di fit. Nah, ini kan gunain data trennya sama validasinya. Kalian lihat nih, ya hasil grafiknya itu kayak gimana. Nah, ini contohnya ya, contoh yang saya buat, yang udah saya bikin di Kaggle. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat
di sini itu kan sebenarnya yang terbaiknya itu di sini ya, di bagian ini. Ya. Nah, ketika data tren dan validasinya itu berdekatan, berarti modelnya itu udah good fit. Ya. Jadi kalau ini model pertama ya, ini model pertama itu udah good fit. Nah, buat memastikan lagi, karena tadi kan kita pakai callback di sini. Nah, di sini tuh ada callback, ada restopping, ada model checkpoint sama reduce learning rate. Ya. Nah, di sini karena ada restopping, dia itu bakal menstopkan trainingnya ketika dia itu udah mencapai kondisi udah mentoknya lah istilahnya, udah mentok dan dia nggak bisa improvement lagi. Ya dia bakal otomatis ke stop. Jadi early stoppingnya tadi. Makanya nanti pas saya training di sini, ya ini kalau kalian perhatiin ya, nih, ya kan, dia stopnya sampai epoch ke 10. Yang dimana seharusnya di sini sampai ya best weight-nya ya kan. Jadi bobot yang terbaiknya itu yang akan digunakan ya. Nah, di sini saya bisa evaluasi lagi biar tahu nih lebih jelasnya nih sebenarnya nilai yang di sini itu berapa sih ya kan. Atau nilai Nge-lag ya Kak Irfan? Padahal lagi seru banget nih. Gimana teman-teman? Seru nggak hari ini? Kita join lagi. Wah, lagi seru tadi Kak. Seru. ini saya coba matiin dulu ya biar nggak Baik. kebanyakan. Gila, banyak ya yang antusias ya hari ini ya teman-teman ya. Gokil, keren. Kak Irfan juga neranginnya juga oke mungkin ya. Nih Kak Irfan udah join lagi. Ya, Udah bentar. ada suaranya. Oke Kak. Baru muncul. Nah, jadi di sini untuk tadi ya buat cari tahu Halo Kak Irfan, kayaknya suaranya nggak ada deh. Atau karena kita on cam semua ya? Emang ngaruh gitu? Oh iya, saya kalau ngajar suka off cam juga sih. Tunggu, tunggu. Udah kayaknya ya emang gara-gara koneksi Kak Irfan aja. Mm-mm. Kak Irfan udah join teman, belum ada suaranya. Oke, sorry ya tadi ada kepotong lagi. Udah jelas belum tadi yang buat cara tahu overfitting sama
underfitting ya. Jadi intinya di sini kita bisa evaluasi model dari data trend dan data tesnya ya buat perbandingannya. FAP. Nah, ini saya ada pakai ini ya, ada beberapa ini, cuman kayaknya nggak tahu kenapa kalau lagi malam itu ada beberapa yang lagi agak masalah di koneksinya. Oke, di sini ada lagi mungkin yang mau ditanyain ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalian bisa uji coba beberapa model ya. Setelah kalian uji coba, kalian bisa evaluasi confusion matrix-nya lah, atau mungkin nanti kalian mau ngecek lagi apa perhitungan yang lebih spesifiknya ya, kayak misalkan mungkin ada F1 score ya dari confusion matrix-nya, atau kalau kalian mau hitung manual ya itu bisa juga. Kayak misalkan di sini saya pengen hitung nilai sensitivity-nya ya, atau recall-nya lah misalnya. Ini bisa perhitungan manual. Tapi sebenarnya dari classification report-nya ini sebenarnya udah ada ya. Ini 97. Oke. Ini ada coba beberapa model, dan yang paling optimalnya di sini saya ada transfer learning juga. Kalau kalian nanti pengen coba transfer learning, ini udah ada juga transfer learning. Ya. Walaupun di sini sebenarnya transfer learningnya itu lebih cenderung overfit ya. Dia transfer learningnya. Cuman kalau kita lihat dari hasil tesnya, ya ini dia lebih tinggi ya 97. Ini pakai transfer learning, pakai VGG ya. Sini. Oke. Tuh kalau kalian pakai transfer learning. Ya. Kalau kalian mau predik ya di sini ada juga contoh buat prediknya. Jadi kalian bisa pakai link misalkan ya, pakai request.get image-nya. Nah, di mana nanti di sini saya pakai URL ya. Jadi kalian coba cari di internet URL berkaitan sama gambar pneumonia misalkan, atau gambar paru-paru yang normal ya. Terus kalian bisa coba prediksi ya. Kalian simpan, kalian coba predik ya hasilnya berapa. Nah, ini saya udah bikin fungsi juga ya. Nah, oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain dari teman-teman? Apakah bahasa pemrograman yang digunakan harus Python? Apakah ada tools lain yang pakai selain Google Colab? Oke. Kalau untuk tools ya di sini teman-teman bisa menggunakan selain Google Colab. Ya, misalkan pakai Visual Studio Code ya. Itu bisa juga ya. Ini contohnya aja ya. Mungkin di sini saya coba share screen aja ke teman-teman. Kalau untuk Google Colab-nya bentar. Ini saya ada beberapa tab. Nah, nih teman-teman bisa pakai Google Colab. Ya itu bisa juga. Misalkan kalian lebih nyaman pakai Google Colab ya. Ini bisa banget ya. Bahkan kalau teman-teman pengen bikin aplikasi pakai gunain Streamlit pun juga bisa ya. Cuman kalau pakai Google Colab, pakai VS Code ya, sorry, Google Colab lagi. VS Code, nah teman-teman bisa gunain juga. Tapi di sini masih ada extensionnya ya. Misalkan butuh Jupyter Notebook ya, buat ditambahin di extensionnya ini, atau mungkin nanti ada tools AI yang lainnya yang mau teman-teman tambahin itu bisa. Bahkan kalau teman-teman nanti pengen jadiin aplikasi pakai Streamlit, ini contoh aja. Ini saya ada bikin project pakai Streamlit, aplikasi webnya. Ini NLP. Ya, jadi misalkan saya di sini kasih inputan pakai bahasa Indonesia. Nah, karena saya training NLP-nya pakai bahasa Inggris, saya pakai library lagi buat mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Ya kan, baru ntar bisa diprediksi. Nah, prediksinya apa nih tweetnya? Misalkan tentang disaster atau bukan. Ya. Nah, ini ada name entity recognition. Ini Japan itu tergolong sebagai GPA ya, kayak location. Oke, nih kalau misalkan kalian di sini, misalkan saya ada tambahin lagi upload teks ya. Jadi saya pengen memprediksi dari teks. Nah, ini bisa juga misalkan ini contoh aja ya. Kalau misalkan teman-teman udah sampai benar-benar pengen mendalami ya, sampai bikin suatu aplikasi ya, ini bisa sebenarnya.
Nanti di sini, nah ini muncul. Jadi saya kasih teks ya. Nama kolomnya apa yang mau diprediksi? Nah, ini ada kolom teks ya. Ini yang akan diprediksi. Nah, otomatis nanti dia bakal muncul hasil prediksinya di sini, bikin kolom baru. Bahkan ini bisa saya download juga kalau mau di-download ya, hasil prediksinya tadi. Plus nanti di bawahnya ini ada visualisasi juga ya. Bentar nih saya coba submit lagi. Ini masih ada yang error ya, karena belum saya perbaikin beberapa di dalam code-nya. Nah, ini. Oke. Jadi ini distribusinya berapa dari hasil prediksinya. Ini berdasarkan entitas yang terdeteksi, tapi saya cuma ngambil yang lokasi aja. Misalnya dari Jepang, ya. Ada Amerika, Malaysia, Indonesia, terus berdasarkan tweetnya, ya. Terus ini ada lokasi di Jepang berapa, Indonesia berapa. Ya itu kalau kalian mau sampai jadi aplikasi itu pun juga bisa ya. Misalkan di sini siapa ya? Anggap aja di sini saya kasih nama Pak Ayu lah misalkan. Ya. Nah, misalnya di sini saya tulis nih Ayu, Ayu lagi apa lah? Ayu uh, terkena bencana bencana alam ya banjir misalkan. Nah gimana nih bisa nggak prediksi bahasa Indonesia? Jadi langsung ke translate ya ternyata bahasanya bahasa Indonesia plus prediksinya apa. Atau bisa juga sampai ke aplikasi. Jadi ntar yang di sini pun yang kasus yang tadi CNN ini kalian bisa bikin sampai jadi ke aplikasi. Sering. Nah ini berarti kan nggak ada entitasnya ya. Banjir di uh, Jakarta, Indonesia misalkan. Ini masih ada error-error yang mesti saya perbaiki nih. Nah, cuman di sini sebenarnya errornya ini ya, karena pakai translator dan ini dia kayak dibatasin. Jadi error-error karena ya apa ya istilahnya kayak udah nggak bisa gunain translate-nya ini karena dibatasin sama dia. Jadi bukan error dari sisi codingannya ya, tapi error karena Google Translate yang saya gunain library-nya itu ada batasannya. Ya ada limit, kena limit lah. Ya, nih saya jadi pakai Google Translate ini. Ini ada limitnya nih. Jadi nggak bisa banyak-banyak buat gunainnya. Ya. Nah, cuman di sini saya lupa belum tambahin juga ya kan kondisi kalau misalkan error, nah muncul peringatan apa nih ya kan mungkin peringatan limit lah misalkan. Ya. Nah ini belum saya tambahin di sini, makanya dia munculnya error. Ya, tapi sebenarnya bukan karena ya tadi codingannya itu bermasalah, tapi karena kena limit di Google Translate-nya. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyain buat teman-teman. Kalau tadi mau yang NLP, code-nya saya ada juga di notebook saya ya di sini. Terus kalian cari aja di sini ada NLP. Ini NLP di sini pun juga ada. Cuman di sini kalau kalian kunjungin notebook di Kaggle saya ada beberapa yang nggak saya open public ya. Jadi cuman beberapa aja yang bisa kalian lihat kayak NLP tadi. Terus tentang ini enggak ya, ini kalian nggak bisa lihat, yang di sini nggak bisa lihat. Ini paling ini bisa lihat. Ini untuk yang NLP, text prediction.
Gimana? Ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Mungkin kita bisa ke Q&A-nya Slido. Mm. Jadi ada banyak pertanyaan nih di Slido, Kak Irfan. Kita langsung Oh, arahin aja kali ya ke sesi Q&A-nya ya. iya. Oke, eh, aku bacain aja ya Kak Irfan ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Pertama, eh, bagaimana cara menentukan nilai matriks 3 kali 3 pada CNN? Oke. Kak, bagaimana cara menentukan nilai matriks 3 kali 3 pada CNN? Oke. Ini pertanyaan bagus juga nih, ya. Jadi untuk menentukan matriks 3 kali 3, ini mungkin saya sambil searching lagi deh. Buat menentukan matriks 3 kali 3 di dalam CNN, ini kita bisa nentuinnya di dalam, ntar coba buka modelnya dulu. Oke. Nah, nih, ini 3 kali 3. Oke. Jadi ini di dalam kernel size-nya ya. Jadi dalam COM2D ini ada namanya kernel size dan kita bisa kasih ukurannya 3,3. Berarti 3 kali 3. Atau langsung kernel size sama dengan 3. Ya, ntar defaultnya sama aja 3 kali 3. Oke. Itu untuk ukuran dari metriknya. Jadi ini filter di sini. Jadi filter, kernel size, baru ntar ada sliders-nya, kalian bisa tambahin. Mau pakai padding atau enggak, ntar ada lagi namanya istilahnya padding. Itu bisa kalian tambahin juga. Oke, boleh lanjut lagi ke pertanyaan lain. Oke, selanjutnya ini Kak, berapa data yang harus disiapkan supaya hasil dari TensorFlow bisa lebih akurat? Oke, berapa banyak data yang harus disiapkan biar hasil dari TensorFlow-nya itu biar bisa akurat ya. Nah, untuk data sendiri ya, itu biar akuratnya adalah kita butuh biasanya sih paling bagusnya itu mungkin 1.000-an lebih ya. Itu buat bagusnya. Cuman ya, kalau di sini itu data kalian mungkin terlalu banyak noise ya, berarti itu bisa hasilkan model yang nggak bagus juga. Jadi kalian mesti lihat dulu datanya tadi. Datanya ada masalah nggak di datanya tadi? Kalau misalkan masih ada masalah, walaupun kalian punya data banyak, ya tetap hasilnya bisa jelek. Ya, gitu. Nah, jadi kayak tadi, misalkan kalian punya gambar nih, tapi ternyata ada gambar yang pelabelannya salah. Misalkan di dataset kalian, misalkan gambarnya ada fenomena, tapi nggak sengaja nih sama manusianya yang ngasih labelnya tadi, ya itu pas di awal-awal ya bikin datasetnya ternyata dikasih gambarnya normal, ya kan berarti kan salah label ya kan gitu. Nah itu bisa juga ada kasus yang kayak gitu, ya, dan itu yang sulitnya ya ketika kita gunain dataset yang didapat oleh orang lain, misalkan kita nggak tahu gimana cara dia pelabelannya tadi, ya kan bisa jadi mungkin ada yang teledor atau ada yang salah ya kan. Tapi pas kita masuk ke pemodel machine learning bisa jadi jelek. Cuman kalau dari jumlahnya tadi ya bagusnya sih bisa sampai kisaran ribuan ya. Kalau misalkan pakai neural network ya. Ya. Itu udah oke lah, ribuan. Oke, terus Oke, lagi siap. Selanjutnya Kak, cara tetap semangat belajar data science gimana? Aku sudah kayaknya mulai jenuh lihat data. lihat data Kak. Gimana tuh Kak Irfan? Kalau cara biar semangat belajar data science sih, apa ya? Yang pertama sih niat kalian belajar data science itu apa? Itu dulu ya. Niatnya apa nih ya kan? Apakah kalian hanya sekadar niat buat ngedapetin uang yang gede, tapi ternyata kalian sebenarnya nggak minat belajar data science? Ada juga kan kayak gitu ya kan? Oh nih saya ngerasa data science lagi tren nih ya kan? Tapi sebenarnya dia nggak sadar bahwa dianya itu masih nggak ada perminatan yang sebenarnya di dalam data science gitu. Nah, itu bisa juga kayak gitu ya kan. Jadi luruskan niat terlebih dahulu ya. Apa niat yang mau kalian tuju ketika belajar data science. Nah, kalau niatnya udah jelas, nah baru seharusnya sih ya ketika kalian belajar data science tuh nggak masalah ya kan. Gitu. Oke. Paling itu sih kalau dari sisi gimana caranya biar nggak jenuh, kalian lurusin dulu niat ya plus jadikan sebagai hobi lah. Apa yang menarik dari data science? Misalkan kalian sukanya di dalam data science itu kasus pengolahan gambar.
Nah, kalian fokus dulu ke situ, apa yang kalian sukain nih. Oh, ternyata begini cara bikin gambarnya tadi ya, cara bikin prediksi buat gambar misalkan. Atau nah, kalian coba cari permintaan kalian tuh di mana data science. Karena kan banyak ya. Ada NLP, ada buat yang ke image tadi, ada juga mungkin buat kasus yang tabular biasa aja misalkan ya, pakai file CSV misalkan. Ya. Ya. Oke, ada lagi mungkin yang Itu apa nih? luruskan niat ya teman-teman. Nah, Ya, kemudian ada bagaimana cara menangani overfitting dalam model deep learning. Apakah TensorFlow memiliki fitur bawaan untuk membantu mengatasi masalah ini? Oke, bagaimana cara buat menangani overfitting dalam pemodelan dan apakah Tesla memiliki fitur bawaan untuk membantu mengatasi masalah ini? Oke, di dalam pertama, kalau misalkan kasus gambar tadi, ya, augmentasi itu salah satu cara buat mencegah overfitting, itu satu. Tapi itu di bagian preprocessing-nya sebenarnya. Kalau di bagian arsitektur pemodelan convolutional neural network-nya, untuk mencegah overfitting, kalian bisa tambahin yang namanya kernel ya regularisasi. Ya, jadi di dalam conv studi tadi kan tuh ada kernel size, filter, ada striders-nya, ada juga padding, activation function. Nah, sebenarnya selain itu ada juga namanya kernel regularizer. Ya, itu buat regularisasinya. Ntar ada L2, ya itu bisa kalian tambahin di situ. Ya, itu buat mencegah overfitting juga. Selain itu ada lagi yang namanya dropout. Ya, jadi dropout itu kayak kita mencoba menonaktifkan neuron yang ada. Misalkan kita punya neuronnya itu ada 100 misalkan. Nah, kita pakai dropout nih, dropotnya 0,2, berarti 20%-nya dari 100 tadi itu bakal di drop. Itu juga mencegah overfitting. Ya. Ada lagi yang namanya lagi base normalization, itu bisa ditambahin lagi di arsitektur modelnya ya. Ya, jadi ada banyak cara ya, mulai dari preprocessing-nya plus sama dari arsitektur model yang kalian buat. Ya. Oke, apa lagi? Ada lagi. Apa nih? Kak, apa tantangan utama yang sering dihadapi dalam Nah, pengembangan model deep learning? Oke, tantangannya pertama sih yang paling sulit banget itu data setnya ya. Itu paling sulit banget yang jadi tantangan ya. Contohnya kayak tadi yang NLP tadi yang saya share yang kasus disaster itu kan sebenarnya dataset dari kompetisi ya. Dan ternyata di datasetnya itu mungkin kayak disengaja ada beberapa label yang salah. Jadi kita mesti mengkoreksi sendiri, ya, mencari tahu label-label yang salah tadi. Itu di mana labelnya tadi. Gitu. Itu jadi tantangan tuh, ya kan. Gimana? Kan biasanya kita punya data, ya udah ada labelnya, kita anggap labelnya tersebut benar ya di datasetnya tadi. Tapi bisa jadi ya setelah kita cek ternyata salah nih, ya kan. Gitu. Nah, itu ada juga kasus yang kayak gitu. Terus ada juga mungkin kalau di gambar biasanya ini berkaitan sama gambar kayak misalkan ada gambar anjing misalkan atau kucing lah. Tapi kucingnya ini ternyata kue berbentuk kucing. Nah, itu susah tuh jadi tantangan juga ya kalau kalian punya dataset yang kayak gitu. Ya, di NLP biasanya kayak kata-kata idiom ya. Idiom itu juga susah juga, itu nggak bisa dideteksi secara langsung ya oleh NLP-nya. Misalkan mungkin ada berkaitan sama disaster ya kan. Ya, tuh. Kalau berdasarkan ini ya, kalau kita terjemahkan secara langsung tanpa memahami idiomnya itu apa ya kan, persamaan itu apa ya kan, itu ada juga kayak gitu. Itu yang challenge-nya ya, biasanya di situnya itu yang jadi masalah. Jadi masalah data. Ya. Oke, ada lagi? oke, ini ada pertanyaan terakhir deh karena waktu kita juga udah ini ya, udah mepet. Jadi ini ada pertanyaan terakhir. Eh, di sini TensorFlow bisa nambah data untuk ditrain pakai REST API tidak ya? Oke, TensorFlow bisa nambahin data pretend gunain REST API atau enggak ya. Nah, untuk pakai REST API ini maksudnya buat apa nih? Nambahin data ya tadi. Nambahin data kan bukan ini. Oh ya, buat Betul, pakai nambahin API, data. buat nambahin data ya bisa aja ya. Kalau misalkan kalian mau nambahin data, ya itu bisa juga kalau misalkan kalian pakai RESTful API. Ya.
Atau mungkin kalian mau gunain, kan terkadang mungkin ada API publik ya, yang bisa kalian akses. Misalkan kalian pengen akses tentang data saham, itu ada API publiknya yang bisa kalian gunain. Nanti bisa juga gitu, buat pakai API publiknya tadi. Oke. Oke, terima kasih Kak Irfan untuk sesi tanya jawabnya. Jadi sebelum kita tutup study jam pada hari ini, kita bakal mau foto bareng dulu ya. Kita dokumentasi dulu ya. Mungkin teman-teman bisa open cam sebentar. Terus kita foto bersama speaker kita hari ini, yaitu Kak Irfan. Buat kasih tahu. Untuk ini Islam bisa ini ya, tolong di screenshot ya. Oke, siap. Oke. Ayo teman-teman yang belum open cam bisa ikutan untuk foto. Nanti kita masukin Instagram loh. Keren kan? Biasanya tuh kalau di GDSC, foto tuh ada yang begini, terus ambil barang terdekat. Udah. Kayak begini ya. Ambil barang terdekat tuh apa maksudnya? Nggak tahu, fotonya biasanya dua gaya kayak gitu. Jadi yang foto biasanya simbol GDSC, terus yang kedua itu entah apapun yang di dekatnya. Oke. Oke, kalau gitu kita langsung aja. Islam, oke siap. Boleh, siap. Kita foto bisa dulu ya. Nah, 1, hitung ya 1 sampai 3. 1, 2, 3. Aduh. Oke. Gini semuanya ya gini mungkin ya gini ya. Ya. GDSC ya. Oke. 1, 2, 3. Pasti sering diskusi lah antara. Oke. Mantap. Cakep. Udah ya semuanya ya, udah semua slides ya. Oke. Teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, sebelum kita selesai lagi ada beberapa hal yang pengen aku sampaikan. Pertama, terima kasih yang sebesar-besarnya buat Kak Irfan yang sudah sharing ilmunya. Deep learning menggunakan TensorFlow, keren banget semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Kedua, buat teman-teman yang udah aktif banget di chat, sharing pengalaman dan bertanya, kalian mantap, luar biasa. Semoga diskusinya makin seru di lain waktu. Dan terakhir nih, jangan lupa buat selalu pantengin info tentang event-event GDSC Binus Online seru. Berikutnya kita bakal terus ngadain acara-acara keren buat kalian. Oke? Sekarang saatnya kita tutup study jam kita pada hari ini. Terima kasih lagi buat semuanya yang udah ikut serta. Semoga kita bisa bertemu kembali di acara berikutnya. Selamat malam dan selamat istirahat. Sampai jumpa. Bye. Thank you semuanya. Thank you, Kak Makasih Irfan. Mas Ardi. Ya, sama-sama. Follow I Know It, guys. Follow AI Do It, guys. Oke, ini aku end ya. Dadah dan thank you. Ayo, sorry, kami Tidak. robot apa